Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya kembali membuat sebuah video, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Seperti biasa, video saya berisikan tentang kajian ilmu fikih, yaitu kitab Kasifatus Saja. Insya Allah pada pasal yang akan dijelaskan pada kesempatan ini adalah mengenai pasal yang ke-12, yaitu fi bayanil ahdath, menjelaskan tentang hadath ataupun sesuatu yang membatalkan wudhu ya. Sebelumnya saya baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawakidul wudu'i arba'atu asya. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan wudhu ada 4 perkara. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal maniyah. Yang pertama adalah ada yang keluar daripada salah satu jalan dua, maksudnya adalah dari kubul dan dubur. Rihun aw ghairuh, baik itu berupa angin, kentut ataupun selain daripada rih, illal maniyah, kecuali air mani ya. Atsani zawalul aqli binaumin aw ghairih. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur ataupun selain naum, au nauma qaidin illa nauma qaidin mumakkinin maq'adah minal ardi, kecuali tidurnya orang yang menetapkan tempat duduknya dari bumi ataupun dari tempat duduk. Asalitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi haidin. Yang ketiga adalah bersentuhannya kulit dua laki-laki dan perempuan, di mana tidak ada hubungan mahram dan juga tidak ada hail, tidak ada penghalang. Kabirain, kedua-duanya pada besar dua-duanya. Ya, maksud besar di sini bukan anak kecil, nanti ada penjelasannya. Dan ar-rabi'u, yang keempat, masul qubulil adami au halqati duburihi bi batni rohati au butunil asabi'i. Yang keempat adalah menyentuh kubul adami, bangsa Adam, ataupun bulatan duburnya, anus ya, bi batni rohah, dengan perut telapak tangan, ataupun butunil asabi, dengan perut jari-jari tangan. Baik saudara-saudaraku yang berbahagia, pasal di sini menjelaskan tentang sesuatu ataupun hal-hal yang bisa membatalkan wudhu. Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu di sini disebutkan arba'atu asya, ada 4. Al-awwal, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuh illal maniyah. Yang pertama, ada yang keluar dari salah satu jalan dua, maksudnya dari kubul ataupun dubur, baik keluar dengan cara yang diadatkan ataupun terbiasa. Seperti dari kubul itu yang biasa keluar adalah air kencing, kalau dari kubul ya, air kencing ataupun air madi, bukan mani, madi ya, ataupun air wadi. Kalau mani beda lagi nanti. Makanya dari perkataan musonib ada istisna lapad illal maniyah ya. Kalau air mani itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah madi dan juga wadi ya. Kalau madi itu air yang keluar pada saat syahwat naik. Kalau wadi itu biasanya keluar setelah pipis ataupun setelah orang melakukan pekerjaan berat, itu wadi namanya. Wadi, madi, nah, itu hukumnya najis dan bisa membatalkan wudhu. Tapi kalau air mani hukumnya suci. Kalau air mani suci dan tidak membatalkan wudhu, akan tetapi mewajibkan seseorang melakukan adus. Atau kalau dari dubur, misalkan BAB, kotoran, rihun, kentut ya, ataupun keluar darah. Bahkan kalau misalkan dari dubur ini keluar cacing, setelah setengah badan cacing keluar, kemudian si cacing masuk lagi, batal wudhunya. Tapi yang paling sering kentut ya. Kalau kentut itu ada dua, ada durot, ada fusa. Kalau fusa itu kentut yang tidak ada suara,
tapi bisa saja mempunyai aroma yang sangat menyengat, ya, itu fusa namanya. Kalau durot itu adalah kentut yang ada suaranya. Durot, mungkin durot ini penamaan dari, dinamakan durot mungkin karena ada suaranya, durot mungkin begitu ya. Nah, jadi ada fusa, ada durot. Kalau fusa itu kentut yang tidak ada suaranya, kalau durot kentut yang ada suaranya. Makanya ketika kita dibingungkan, pada saat kita sholat kita bingung, ini saya kentut apa tidak, kentut apa tidak. Maka kalau tidak ada suara, tidak ada juga aroma, maka jangan kita sekali-sekali menganggap itu kentut, teruskan saja sholatnya. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti ahadakumus syaitanu fi sholati fayangfuhu fi maq'adatihi fayukhayyalu annahu ahdatsa wa lam yuhdits fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jadi di dalam hadis tersebut dikatakan, apabila datang kepada kalian pada saat sholat setan, ya, di mana setan ini meniup tempat dubur, ya, meniup maq'adatah, tempat duduk ataupun dubur lah, meniup dubur, sehingga setelah itu kita membayangkan bahwa mungkin itu adalah kentut. Walam yuhdits, padahal bukan kentut. Fa idza wajada dzalika fala yansharif, apabila sesuatu seperti demikian pernah kita alami pada saat sholat, di mana kita bingung kentut apa bukan. Kalau dikatakan kentut, tidak ada suara, tidak juga ada aroma, maka fala yansharif, jangan membatalkan sholat, teruskan saja sholatnya, ya, hatta yajida rihan, apabila memang ada angin, ada aroma, ya, ada aroma, atau mungkin ada suara. Bahkan di dalam hadis yang lain disebutkan, an Abi Sa'idin Al-Khudri qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ya'ti ahadakum wa huwa fi sholat, sesungguhnya setan ini dia datang kepada salah satu dari kalian sementara kalian di dalam keadaan sholat, ya. Fayakhudhu sya'ratan min duburi, si setan ini memegang bulu dari duburnya, ya. Kemudian orang yang sedang sholat ini beranggapan bahwa, wah, ini berarti hadas, ya, wah, ini berarti kentut. Fala yansharif, jangan sekali-sekali berpaling daripada sholat, teruskan saja sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw rihan, terkecuali kalau pada saat itu kita mendengar suara ataupun mencium aroma, ya, mencium aroma, teruskan saja sholatnya. Kalau tidak ada suara yang kita dengar ataupun aroma yang kita cium, teruskan, itu bukan kentut. Jadi kentut itu harus yakin kentut. Kita yakin apabila memang kita mendengar suaranya ataupun mencium aromanya. Nah, begitu kira-kira. Kemudian yang kedua, asani yang kedua, zawalul akli, hilang akal. Binaumin, dengan sebab tidur. Ini tentunya berlaku fi ghairil anbiya sallallahu alaihi wassalam, ya. Ini berlaku bagi selain para nabi, di mana tidur itu adalah rihun latifatun ta'ti min kibalid dimag faduqati al-aina wa tasilu ilal qalbi. Jadi yang dinamakan dengan naum, tidur, rihun latifatun, yaitu angin yang halus, yang lembut, ta'ti min kibalid dimag, datangnya ini dari arah otak, ya, dari belakang otak, fatughatil aina, sehingga dengan angin tersebut bisa menutup mata, watasilu ilal qalbi, dan sampai ke dalam hati, sehingga orang yang tidur itu hilang kesadarannya, ya. Tapi fa illam tasil ilaihi kana nuasan, apabila hanya sebatas merem tapi tidak sampai kepada hati, maka itu bukan tidur, itu dikatakan nuas. Nuas itu ngantuk. Jadi kalau orang tidur berarti batal sholatnya, batal wudunya. Tapi kalau hanya sebatas ngantuk, itu tidak batal, ya. Bagaimana kalau misalkan syak, ragu,
ini sebetulnya saya tidur, naum ataupun ngantuk, nuas. Maka kalau ragu berarti tidak batal. Ya, kalau ragu berarti tidak batal. Kenapa dengan tidur itu bisa membatalkan sholat? Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, al-ainani wika usah. Jadi kedua mata ini adalah wika usah sebagai tali penutup dubur. Jadi mata bisa jadi wika usah. Artinya adalah tali penutup dubur. Fa idza namat al-ainani istatlaqal wika. Apabila mata ini tidur, maka terlepaslah pengikat tali dubur tersebut. Paman nama faliyatawaddo, kata Rasul. Maka siapapun orang yang tidur, faliyatawaddo, maka baginya harus melakukan wudu. Ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Au ghairi, ataupun dengan sebab selain tidur, seperti pingsan ataupun junun. Junun itu gila, ya. Ataupun pingsan, ayan, kalau orang Sunda bilang sakalor, ya. Itu juga sama. Atau hilang akal dengan sebab takut, hilang akal dengan sebab tidur, dengan sebab malu. Bukan dengan malunya, tapi hilang akalnya. Cuma yang menjadi sebab hilang akal, malu ataupun perasaan takut yang sangat mendalam, ya. Bagaimana kalau orang kaget? Nah, kaget itu tidak membatalkan wudu, ya. Tapi kalau dengan kaget hilang akal, dengan kaget ini menjadi sebab hilang akal, ya berarti batal wudunya. Bukan dengan kagetnya, tapi dengan hilang akalnya. Cuma yang menjadi penyebab hilang akal adanya kaget yang sangat luar biasa mungkin kagetnya, ya. Illa nauma qaidin mumakkinin maqadahu minal ardi, kecuali kalau orang tidurnya itu mumakkinun maqadah. Mumakkinun maqadahu itu adalah tidur yang menetapkan di tempat duduk. Kalau istilah orang Sunda biritnya, ya. Biritnya ini nempel di tempat duduk. Nah, baik posisi duduk seperti begini, seperti saya duduk begini, ya. Dimana kedua ilyahnya ini rapat dengan kursi, ataupun duduk di bawah, di sajadah, ataupun di ubin. Tapi kalau salah satu ilyahnya yang merapat ataupun menempel, yang lain tidak, itu berarti batal. Jadi kalau orang tidur sambil telentang, tidur sambil tengkurap, sambil miring, ataupun mungkin ada sebagian orang yang tidur sambil berdiri, ya batal. Tapi kalau tidurnya seperti ini, misalkan saya duduk di mobil, ya, dari rumah saya punya wudu, kemudian saya mau ziarah ke luar Batang misalkan, ke Keramat Panjang, ataupun ziarah ke Banten, kemudian saya di mobil misalkan duduk seperti ini, padahal dalam keadaan berwudu, saya tidur di mobil tapi duduknya seperti ini, ya, tidak berubah, ya, berarti wudunya tidak batal, ya. Tapi kalau ternyata tiduran di mobil itu, di jok mobil tiduran, berarti batal. Kalau tiduran sambil telentang ataupun tengkurap dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa mur'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Bertemu ataupun bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan kabirain, ya, yang dua-duanya sudah besar. Besar di sini ini dikembalikan terhadap uruf. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan ukuran besar di sini kalau dikembalikan kepada uruf adalah batasan di mana apabila ada seorang laki-laki bersentuhan kulit ataupun melihat si wanita yang walaupun belum balik tapi sudah sampai kepada batasan syahwat, apabila dengan melihat wanita tersebut bisa adanya intisyaru dakarnya ini bisa bangun misalnya, berarti batal dengan bersentuhan dengan wanita tersebut, ya, walaupun si wanita tersebut bukan balik. Jadi bukan batasannya itu bukan dengan balik. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan apabila kita bersentuhan dengan wanita yang usianya sudah sampai 7 tahun itu bisa batal. Menurut sebagian ulama ada yang mengatakan, ya, kalau usia 6 tahun dalam kitab Sulamut Taufik, maksud saya dalam kitab Syarah Sulamut Taufiknya, ya, karangan daripada Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, di sana dijelaskan kalau usia 7 tahun bersentuhan dengan anak yang usia 7 tahun, itu sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya batal, ya.
Tapi kalau 6 tahun masih diperikhtilafkan. Ada sebagian yang mengatakan batal, ada yang sebagian tidak batal. Tapi kalau kita bersentuhan dengan anak ataupun wanita yang baru usia 5 tahun, itu para ulama sepakat tidak batal. Nah, dalam kitab Syarah Sulamut Taufik saya pernah baca, itulah keterangan yang menurut pendapat Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Min ghairi ha'il, tidak ada penghalang. Tapi kalau kita bersentuhan dengan adanya penghalang itu tidak batal. Ataupun bersentuhan dengan mahram. Di sini kan disebutkan ajnabiyain, itu kainnya seperti itu. Dianggap batal itu apabila kedua laki-laki dan perempuan ini tidak ada hubungan mahram. Kalau istilah orang Sunda itu dengen-dengen ya. Tapi kalau ada hubungan mahram, anak dengan ibunya, bapak dengan anak perempuannya, kakek dengan cucu perempuannya, ataupun nenek dengan cucu laki-lakinya, atau kita bersentuhan dengan bibi, dengan uwa, dengan orang-orang yang punya hubungan mahram. Dan mahram di sini ala sabili ta'bid ya, termasuk dengan mertua ataupun dengan ibu susu, itu tidak batal. Tapi kalau bersentuhan dengan wanita yang haramnya ini bukan ala ta'bid, tapi haramnya ini dilihat dari jihad jam'unya. Keharamannya itu apabila dijam'u, misalkan dengan saudara perempuan, saudara istri, teteh ipar ya, ataupun bibi ipar, bibinya istri kita, tetehnya istri kita, atau adik perempuannya istri kita, itu batal. Kemudian makanya di sini disyaratkan bisa dianggap batal ini pertama apabila berlainan, bersentuhan kulit itu antara orang yang berlainan jenis, laki-laki dengan perempuan misalkan. Dan yang kedua, yang bersentuhan itu adalah al-basyarah. Al-basyarah itu kulit. Duna sya'ri wasini wadufri. Adapun kalau rambut, kemudian kuku, begitupun gigi, itu tidak membatalkan wudu ya. Kalau bersentuhan itu tidak batal. Kemudian ayyakuna biduni ha'il. Ayyakuna biduni ha'il, bersentuhan itu bisa batal apabila tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang ya berarti tidak batal. Kalau tidak ada penghalang batal, kalau ada penghalang berarti tidak batal. Kemudian yang keempat, ayyablugha kullun minhuma haddal kabir yakinan. Tadi sudah dijelaskan, bersentuhan dengan wanita yang sudah sampai kepada haddal batasan dewasa menurut uruf itu adalah ketika melihat ataupun bersentuhan dengan wanita tersebut ada syahwat ya, ada syahwat, sudah sampai kepada batasan syahwat, di mana bisa saja kita dengan melihat bersentuhan dengan wanita tersebut walaupun belum balik, bisa saja ada intisyaru dakar, ataupun dakar itu bisa menjadi bangun ya. Dan syarat yang kelima tadi disebutkan adamul mahramiyah, tidak ada jihad kemahraman. Apabila dengan mahram itu tidak batal. Dan yang keempat, yang terakhir, masuk kubulil adami, menyentuh kubul adami. Bagaimana kalau yang disentuh itu adalah kubul jin ya? Amal jinniyu bahwa kal adami. Jadi jin ini sama seperti Adam. Jadi kalau Anda menyentuh kubul jin ya sama seperti menyentuh kubul adami, artinya batal. Berbeda kalau yang disentuh itu adalah kemaluan hewan, bahimah. Kalau kita menyentuh kemaluan kuda misalkan ataupun kambing, itu tidak batal. Nah, apa yang dinamakan dengan kubul? Yang dimaksud kubul di sini kalau di laki-laki adalah jami'un nafsil qadib atau mahalu qat'i. Jadi yang dimaksud dengan kubul di sini bagi kaum laki-laki adalah seluruh datiah penis ya. Penis itu dari pangkal selangkangan sampai ke ujung dakar, itu namanya nafsul qadib, ataupun tempat khitannya. Nah, itu dinamakan dengan hasyafatul qadib. Bagaimana kalau misalkan yang disentuh itu adalah matan butu alaihil anat, yaitu area tempat tumbuhnya bulu kemaluan, itu tidak batal. Begitupun testis ataupun pelir ya. Pelir tidak batal. Kemudian area tempat tumbuhnya bulu kemaluan juga tidak batal. Tapi kalau seluruh penis, seluruh dakar, baik batangnya ataupun kepalanya, itu batal. Wama bainal kubul wa dubur, begitupun tidak termasuk batal adalah menyentuh
area antara kubul dan dubur itu tidak batal. Area antara kubul dan dubur itu juga sama tidak batal. Adapun untuk wanita yang dinamakan dengan kubul itu adalah syafroha al-multaqiyani, yaitu bibir, mohon maaf ya, bibir kemaluan wanita al-multaqiyani yang saling melekat antara keduanya, sama seperti bibir orang pada umumnya. Jadi kedua bibir kemaluan yang saling merapat, yang saling bertemu antara keduanya itu yang batal ya. Apabila disentuh itu batal. Dan bibatni rohah au butunil asabi, yang dimaksud dengan batu rohah apabila kita merapatkan tangan seperti ini ya. Apabila merapatkan tangan, maka yang tertutup ketika kita simpan kedua tangan seperti ini, ma'at tahammulin yasirin, tidak terlalu ditekan dan juga tidak terlalu direnggangkan. Jadi ya yang sedang-sedang saja begini, tidak terlalu kita tekankan. Maka yang saling bersentuhan itu adalah butunul rohah dan juga butunul asabi, batnul rohah dan butunul asabi. Dimana apabila menyentuh dengan bagian telapak tangan seperti ini nih ya, dalam jari-jari tangan ataupun dalam telapak tangan seperti ini, yang apabila kita rapatkan antara satu sama lain, nah, saling bersentuhan, nah, maka dengan menyentuh bagian dakar ataupun kemaluan kubul dan dubur dengan telapak tangan bagian dalam itu bisa membatalkan wudu. Tapi kalau kita menyentuh dengan punggung telapak tangan, ini tidak batal ya. Kalau kita menyentuhnya dengan punggung telapak tangan itu tidak batal ya. Baik, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah sedikit pengetahuan ataupun wawasan kita tentang ubudiyah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bissawab.